Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, perkenalkan nama saya Fidatul Murah. Di sini saya akan berbagi ilmu yang saya ketahui tentang pentingnya komunikasi yang baik dan benar antara orang tua dan anak. Di era zaman sekarang yang memang begitu sangat canggih dan begitu sangat modern, jarang sekali komunikasi ataupun bertukar cerita antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi merupakan suatu proses yang sangat mendasar dan yang pastinya sudah ada diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, entah itu masyarakat yang manapun pasti sering melakukan sebuah komunikasi. Terdapat 6 prinsip etika komunikasi menurut syariat Islam. Yang pertama ada prinsip qaulah karimah atau perkataan yang mulia. Maksudnya perkataan yang mulia di sini adalah perkataan-perkataan yang memang sesuai pada syariatnya itu sendiri. Terus perkataannya itu yang memang bagus. Terus yang kedua ada prinsip qaulan syadidan, perkataan yang benar dan lurus. Maksudnya perkataan dan benar dan lurus ini ketika seseorang berbicara apa adanya seperti itu, maka kita ketika berkomunikasi atau menyampaikan kepada orang lain maka harus sesuai pada tupoksinya atau sesuai benar dari awal pembicaraan hingga akhir apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain dari si orang tersebut. Yang ketiga ada prinsip qaulan ma'ruf atau perkataan yang baik. Ketika kita berbicara dengan orang tua, orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih tua dari kita, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang memang baik sesuai syariat Islam, yaitu bahasa yang tidak menyakiti hatinya tetapi menyenangkan orang tersebut dengan perkataan yang kita ucapan. Yang keempat ada qaulan lain atau perkataan yang lemah lembut. Ketika kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa, maka berbicara dengan nada yang tidak tinggi tapi menggunakan nada yang lemah lembut sesuai dengan jangan ketika kita berbicara ibu gini itu tidak boleh ya teman-teman yang saya hormati. Yang kelima ada qaulan layyan atau perkataan yang keenam ada qaulan maisuro atau perkataan yang pantas. Maksudnya dari perkataan yang pantas di sini adalah perkataan yang memang pantas dilontarkan kepada orang dewasa atau orang yang lebih tua dari kita, yaitu orang tua salah satunya. Etika komunikasi dalam Islam dibangun berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah cantumkan di dalamnya. Mengajarkan komunikasi itu dengan penuh dengan adab, dan adabnya itu otomatis sangat berefek ke perilaku kita selama kita berkehidupan di dunia. Ketika berbicara dengan orang lain, Islam memberinya landasan yang tentang ketika kita berbicara dengan orang lain, Islam juga memberikan landasan atau tata cara bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Islam tidak pernah memandang landasan tersebut. Maksudnya dengan landasan tersebut, Islam tidak pernah memandang si A agamanya ini maka kita komunikasinya harus kasar atau seperti tidak. Tapi Islam lebih mendasarkan bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang yang baik, berkomunikasi dengan orang itu dengan lemah lembut, tidak memandang kasta ataupun jabatan ataupun agama. Proses komunikasi antara orang tua dan sama anak ini komunikasi antara orang tua dan anak ini ada dalam Al-Quran ya, dan sudah banyak di dalamnya. Bagaimana sih cara seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya, tata caranya, adabnya pun ditulis dalam Al-Quran. Masing-masing dari komunikasi tersebut memiliki tujuan, bentuk, nilai, dan banyak sekali materi yang berbeda-beda di dalamnya. Salah satunya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak adalah anak yang
tergambar dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di sana jelas sekali ya, banyak hikmah yang kita dapatkan bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, yang orang yang lebih tua dari kita. Walaupun ketika zaman semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, tidak hanya dengan itu, kita juga harus mengambil hikmahnya dari tersebut. Hikmah yang diambil itu maka harus dengan hikmah yang positif, tidak boleh hikmah yang negatif. Maksudnya hikmah yang negatif itu perkataan yang kurang baik kepada orang tua. Pentingnya komunikasi orang tua dan anak ini salah satunya adalah di mana si anak tidak merasa dirinya merasa sendiri, terpuruk, merasa kesendirian, dia haus akan perhatian orang tua. Nah, itu merupakan salah satu bentuk si anak supaya baik komunikasinya dengan orang tua. Nah, alangkah baiknya teman-teman yang dirahmati oleh Allah atau teman-teman yang saya cintai, alangkah baiknya ketika kita punya masalah hal apapun itu, sebaiknya ceritalah ke orang tua terlebih dahulu dengan perkataan yang baik, lemah lembut, perkataan yang lurus, benar dan mulia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.